Halo semuanya, dimanapun kalian berada, kembali lagi bersama saya Daryasa, melanjutkan video alur cerita Suyun part yang ke-26. Untuk mengingat kembali alur cerita part sebelumnya agar mudah dipahami, saya sarankan kalian nonton video part sebelumnya. Kau terlihat menarik sekarang, Kim Suyun. Meski tertarik untuk bertarung dengan Suyun, namun Daniel seakan tidak bisa bertarung sekarang, sebab Joyun sudah membuat keputusan. Maka dari itu Daniel mengajak berhenti sampai di sini. Daniel memberitahu meskipun Suyun datang ke sini, tidak akan ada yang berubah. Berbeda dengan Joyun yang akan bergerak, semua akan berubah. Bersama dengan itu, main quest muncul, bertahan hidup dari Daniel. Daniel bacot lagi, kali ini mengatakan Gambusyo akan hancur, dan tentunya Kim Suyun juga. Mengikuti katanya tadi, dia melepas pukulan ke wajah Suyun. Tidak Daniel sangka Suyun bisa dengan mudah membelokkan pukulannya. Suyun mengatakan dia tidak akan membiarkan itu terjadi. Daniel bisa merasakan Suyun sangat berbeda dari yang dia lawan sebelumnya. Sekarang telah berubah menjadi lebih kuat. Suyun melepas tendangan yang ditangkis dua tangan sama Daniel. Sekarang Daniel tampak terdesak. Dia dibuat terus bertahan. Daniel sampai berpikir, apa yang Suyun sudah lakukan sampai bisa seperti ini? Suyun mengambil ancang-ancang dari bawah, kemudian melepas pukulan ke atas. Meski Daniel bisa menangkis, tapi dia terbawa ke atas. Haru terkejut melihat kekuatan Suyun. Haru yakin Suyun pasti bisa. Dilihat dari Suyun yang terlihat membuat Daniel terpojok. Menggunakan Dempsey Roll, Suyun terus melepas pukulan. Namun Suyun sadar serangannya tadi tidak berdamage. Tidak satupun pukulannya mendarat ke Daniel. Suyun merasa ini sangat berbeda dengan Cheon Taeho yang memiliki stat X. Daniel terasa berada di tingkat yang berbeda. Suyun pun melompat menyerang dengan tendangan. Sementara itu Joyun sedang menonton pertarungan Suyun. Joyun tahu alasan kenapa Suyun tidak bisa mendarahkan pukulan dengan tepat pada Daniel. Itu karena stat X berbeda. Perbedaan X dengan XX bagikan langit dan bumi. Untuk berubah dari X ke XXX diperlukan banyak kartu pembina. Jadi menurutnya tidak mungkin Suyun bisa mengalahkan Daniel. Joyun mengajak mari mulai. Si cewek membuka jasnya menanyakan haruskah dia menghubungi eksekutif lain. Aku lebih daripada cukup. Daniel menggunakan Aikido. Suyun dibuat terbalik di udara. Joyun menganggap harapan Suyun bisa menang mungkin dengan menggunakan loading card. Tapi Suyun sudah pakai sewaktu melawan Kyung Yujin. Sekarang jalan satu-satunya adalah menggunakan seluruh kartu yang Suyun punya. Tapi entah kenapa Suyun masih bisa menggunakan loading card. Kemampuan anggota kru yang dia pilih adalah Invincible Wrestler milik Gangso, di mana dalam waktu 2 menit tidak akan menerima damage apapun dan start akan terus meningkat. Atas hal itu Suyun duluan melepas serangan meskipun Daniel bisa menghindarinya. Tapi dia terkejut. Sekarang aku mengerti kenapa ada kesenjangan antara kau dan aku. Tapi jika ada kesenjangan antara kita, aku hanya perlu mendekati kesenjangan itu. Bagaimana menurutmu Joyun? Joyun sendiri heran kenapa Suyun masih bisa menggunakan kartu loading padahal cooldownnya belum habis. Kembali ke beberapa waktu sebelumnya, di saat Suyun berada di ruang card buffet, setelah dia mengumpulkan banyak kartu pembina, Suyun ingin membeli beberapa kartu lagi yang berguna. Dia pun melihat satu kartu yang bernama No Cooldown. Kartu ini bisa mereset cooldown dari suatu kartu, bisa digunakan 1 kali dalam sehari. Karena itulah Suyun bisa menggunakan loading card. Joyun jadi berpikir Suyun sudah memiliki kartu untuk mereset. Jika begitu, dia jadi kepikiran mungkin Suyun sudah mendapat card buffet. Sekarang Suyun menambah kemampuan kartu Revenger mirip JH, di mana semakin kuat kebencian Suyun pada lawannya, semakin kuat pula Suyun. Suyun mengambil pedang kayu dari slime, mengaktifkan juga Jigen Ryu milik Lee Ji-hyun. Suyun melepas tebasan Jigen Ryu. Daniel tahu itu kuat, jadi dia memutuskan menghindarinya. Namun Suyun dengan cepat sudah berada di depan Daniel. Daniel pun sedikit terkejut dengan kecepatan Suyun. Terasa seperti orang yang berbeda. Sambil melepas tebasan, Suyun berkata, aku mempertaruhkan segalanya dalam 2 menit. Dengan ditambah Jigen Ryu, start kekuatan dan kecepatan Suyun menjadi double X. Sebagai gantinya, pertahanannya jadi F. Tebasan cepat dan keras itu sekarang sudah berada di depan wajah Daniel. Joyun malah tersenyum. Dia mengatakan ini berakhir. Tidak disangka tebasan itu ditahan begitu saja sama Daniel. Rupanya ini karena efek kartu eksklusif milik Daniel bernama Overturn. Kartu ini bisa membatalkan serangan lawan dan mengabaikan semua buff, serta memberikan 2 kali damage dari serangan musuh.
Kartu ini bisa dipakai 3 kali sehari. Jigen Ryu Suyon dibatalkan. Daniel melepas pukulan yang menghasilkan 2 kali damage Jigen Ryu ke Suyon. Suyon dibuat sangat kesakitan. Dia pun terkapar setelah terkena serangan itu. Sekaligus Invincible Wrestler dan Revenger-nya dibatalkan oleh efek kartu overturn Daniel. Haru dan Jiho pada terkejut. Sementara itu Joyun mengatakan ini akhir bagi Kim Soyeon. Si cewek mengatakan pada akhirnya Soyeon tidak ada apa-apanya dan memberitahu dia akan menyuruh Daniel untuk membawa Kim Soyeon ke sini. Soyeon masih sadar tapi sulit bergerak. Alert window terus bermunculan menginfokan jika gagal main quest, semua hadiah yang diterima akan diambil kembali. Soyeon bertanya-tanya, apakah semua ini akan berakhir? Daniel mencengkram baju keras Soyeon, mengangkatnya, menyuruh Soyeon jawab pertanyaannya. Daniel tampak curiga mengenai apa yang didapat Joyeon, karena itu dia mendekatkan suaranya menanyakan apakah Soyeon memperoleh sesuatu yang sama dengan Joyeon. Soyeon heran kenapa Daniel bisa tahu, tapi Soyeon memilih bersikap tenang, menanyakan apakah Daniel baru puber. Kenapa menanyakan hal itu? Apakah kepala Daniel terbentur? Dalam pikiran Soyeon saat ini tidak logis bagi Daniel mengasumsikan apa yang dia asumsikan. Apakah Daniel menemukan sesuatu yang aneh pada Joyeon yang padahal selama ini teliti? Tapi bagaimanapun, perkataannya tadi sangat aneh, seperti sedikit bermusuhan dengan Joyeon. Daniel yang terdiam sesaat kemudian mengatakan, Soyeon memang benar, itu hanya omong kosong. Tapi setelah itu dia melepas pukulan sambil berkata, mari kita akhiri ini sekarang. Soyeon menggunakan kartu Bargaining Fog, kartu yang membuat area sekitar berkabut dan menjadi area netral. Kabut pun mulai menutup area sekitar mereka. Daniel heran apa yang terjadi. Dia beranggap ini jangan-jangan Soyeon yang melakukannya. Soyeon menanyakan apa yang Daniel lihat dari Joyeon. Siapa Daniel sebenarnya? Melihat Soyeon yang waspada dari reaksinya, membuat Daniel mengatakan jika perkataannya tadi omong kosong belaka, Soyeon tidak akan bereaksi seperti ini. Soyeon berjalan melewati Daniel, mengatakan dia hanya ingin mengungkapkan kelemahan Joyeon dari Daniel. Daniel pun tahu Soyeon berbohong. Soyeon juga mengatakan justru Daniel yang tidak jujur padanya. Soyeon kemudian mengatakan Daniel terlihat kecewa. Dia tidak tahu apa yang Daniel rencanakan, tapi dia merasa sedikit niat jahat dari Daniel dan niat jahat itu tidak ditujukan pada dirinya, tapi pada Joyeon. Soyeon bisa mengatakan itu dari melihat ekspresi Daniel. Apa yang akan kau lakukan? Ini bisa jadi kesempatanmu. Kenapa kita tidak berunding sedikit? Haru dan yang lain juga heran kenapa tiba-tiba ada kabut. Para kroco menjadi panik. Haru dan Jiho ingin mengutamakan keselamatan Soyeon, namun kabut ini membuat mereka tidak bisa melihat Soyeon. Ada satu kroco yang datang mengabarkan ada masalah, yaitu Gambuso dihabisi seorang diri oleh Joyeon. Dalam mengambil wilayah Gambuso, pergerakan Joyeon berhenti tiba-tiba. Itu karena dia tidak bisa melihat Daniel dari kartu kameranya. Ini sama seperti dulu, sewaktu Ma Jong-do mau menangkap Soyeon. Joyeon jadi menganggap Soyeon menggunakan Bargaining Fog dan penasaran apa yang mereka bicarakan di dalam. Karena itu, Joyeon memutuskan untuk mundur dulu. Berpindah ke tempat Soyeon, sekarang kabutnya mulai menghilang. Daniel dan Soyeon sudah bisa dilihat. Soyeon terlihat terkejut pada Daniel. Daniel mengatakan sudah dia duga Soyeon tidak akan bisa membantu dalam rencananya. Lalu berkata, bagi Joyeon, kau tidak ada gunanya sedikit pun. Perundingan gagal. Ayo kita akhiri ini sekarang. Bersama dengan kata terakhirnya, dia melepas pukulan ke Soyeon. Tiba-tiba datang Cheon Taeho menahan dengan tubuhnya. Lama tidak berjumpa Cheon Taeho. Terima kasih atas tinju tulus ini. Sakitnya terasa seperti tulangku retak. Apakah ini petanda pertarungan kita dimulai? Tinju Daniel membuat darah keluar dari mulut Taeho. Inilah stat Taeho terbaru dengan ada 2 yang mencapai X, yaitu kekuatan dan daya tahannya. Kau selalu sama. Apakah kau pikir kau cukup untukku? Rupanya tidak hanya Cheon Taeho yang datang, pemilik stat X lainnya juga datang, yaitu Ryo Si-kyung. Sorry, tapi dia tidak sendirian. Aku juga berkhianat. Han Jae-ha terlihat lebih menakutkan daripada Joyeon. Soyeon menyuruh Daniel berpikir dengan otak pintarnya, apakah bisa menangani kami semua sendirian? Baiklah, mungkin aku akan kabur. Joyeon bilang padaku untuk kembali ke markas jika terjadi sesuatu hal yang di luar kehendak. Maafkan aku karena telah menghabiskan waktu kalian di sini.
Joyun seharusnya sudah mengambil kembali wilayah kami yang dicuri. Setelah itu, Daniel pergi sambil mengucapkan sampai jumpa lagi ke Haro. En Hyung mengatakan ke Si Kyung kalau kita tidak boleh kehilangan Daniel di sini. Wilayah yang sudah diambil kembali oleh Joyun. Jadi sekurangnya harus menjatuhkan orang nomor 2-nya. Si Kyung mengatakan itu mustahil. Meskipun Daniel bilang melarikan diri, tapi sudah jelas jika bertarung dengannya akan menjadi akhir bagi Gambuso. Tentunya itu hanya pendapat Ryu Si Kyung. Namun di balik itu, eksekutif nomor 4-6 akan bebas bergerak. Soyun tersenyum dengan percaya diri mengatakan ke In Hyung untuk tidak khawatir tentang itu. Karena apa yang terjadi hari ini bukanlah kekalahan bagi Gambuso. Keesokan harinya di SMA Gambuso, mereka mulai rapat di ruangan klub. Seperti kata Ji Hyo, kita sama-sama sudah tahu bahwa Gambuso kalah sekaligus menang dalam perang kali ini. Ada satu alasan kenapa kalah, itu karena selagi kita menghadapi Daniel, Joyun berhasil merebut kembali wilayah yang sempat diambil dan memulihkan kembali kekuatannya. Sedangkan kemenangan yang dimaksud bernilai lebih daripada kerugian, yaitu mendapatkan eksekutif berbakat dari Gambobo. Hei semuanya, aku Cheon Taeho. Aku akan menerima setiap ajakan duel yang ada di sini. Aku Hasunwo, aku teman Cheon Taeho. Akhir Ryu Si Kyung, mari kita lakukan yang terbaik. Mereka bertiga terlihat dapat diandalkan bagi Ji Hyo. JH menanyakan bukankah ada satu lagi? Orang yang juga berbakat nomor 9 Gambobo, Kyung Yujin. Ji Hyo mengatakan kita tidak bisa terus menunggunya. Lebih baik sekarang memulai rapat untuk mempersiapkan pertarungan terakhir melawan Joyun. Main quest baru muncul, menyatukan Gambo. Pertama, mengambil kembali wilayah yang dicuri sebanyak 24. Hadiahnya 1 diamond card. Lalu Suyin menggunakan kartu yang bisa bertemu dengan kartu Challengers. Suyin mendapatkan dari card Buffett. Si kartu Challengers mengatakan Suyin telah bertambah kuat secara signifikan sekarang. Si kartu Challenger mengerti kenapa Suyin bertemu dengannya, yaitu karena pertarungan terakhir dengan Joyun. Kartu Challenger memberitahu ini sudah mendekati akhir. Joyun juga ada quest menyatukan Gambo. Sama-sama ada 5 penjabaran quest. Namun Joyun sudah berhasil menyelesaikan mengambil kembali wilayah yang telah dicuri. Daniel kembali padanya, memberitahu bahwa Cheon Taeho dan Ryu Si Kyung memilih melawan kita dan sesuai situasi yang diberitahukan padanya, dirinya mundur. Joyun mengatakan Daniel telah bekerja keras, akan diberikan hadiah atas kerja yang telah diselesaikan. Tapi Joyun menanyakan apa yang Daniel bicarakan dengan Suyeon. Bersama dengan itu, slam milik Joyun bersiap memakan Daniel tergantung jawaban Daniel nantinya. Joyunim, kau harus berhati-hati. Aku rasa Kim Suyun punya kemampuan yang aneh. Joyun menanyakan maksudnya, serta menggunakan kartu lie detector, kartu yang bisa mendeteksi kebohongan lawan bicara dalam 1 menit, bisa digunakan 3 kali sehari. Daniel menunjukkan perkataannya, mengatakan dia tidak begitu yakin. Tapi Suyun terasa memiliki kekuatan yang luar biasa dan itu mencurigakan. Takutnya dia akan menjadi variabel yang tidak disangka. Terakhir mengatakan yakin kalau Joyun tidak akan kalah dari Kim Suyun dan tidak memberitahu apa yang dia bicarakan dengan Suyun. Namun karena Daniel berkata jujur, deteksi lie detector menginfokan Daniel tidak berbohong. Joyun mengatakan sekarang waktunya berperang. Aku tidak akan menundanya lebih lama. Siapkan perang habis-habisan dengan Gambuso. Baiklah. Setelah melihat Joyun yang membelakang, Daniel melirik ke belakang seperti melihat ada slime. Kembali ke Suyun yang bicara dengan kartu Challenger. Suyun meminta berikan kekuatan, namun kartu Challenger tidak bisa melakukannya karena sudah memberikan banyak hal. Kemudian Suyun menanyakan apakah dia tidak bisa lagi ke ruang card Buffett. Jawaban kartu Challenger tergantung. Tapi dia memberikan Suyun tips kecil yang bisa membuat anggota kru Suyun menjadi lebih kuat. Suyun menanyakan bukankah semua anggota krunya sudah awakening. Kartu Challenger menginfokan bisa ke tahap selanjutnya dari awakening dan tahap itu hanya bisa dilalui oleh orang-orang tertentu. Suyun yang sangat penasaran menanyakan siapa itu. Kartu Challenger juga tidak tahu, tapi dia percaya kru Suyun bisa melaluinya dan melewati tahap awakening tersebut. Berpindah ke suatu tempat latihan. Hajun terlihat sedang latihan. Dia teringat dengan kekalahannya melawan Ryu Si Kyung. Dia bertanya-tanya, kenapa jadi begini? Kenapa dirinya sangat lemah? Hajun sangat ingin menjadi lebih kuat. Dia pun teriak. Berpindah ke rumah Suyun. Dia sedang memikirkan pertarungan terakhir ini.
Claudie tiba-tiba datang memeluknya menanyakan kenapa ekspresi Suyun begitu. Apa yang dipikirkan? Suyun mengatakan Joyeon. Hal itu membuat Claudie marah menyuruh jangan pikirkan Joyeon. Jangan terlalu dipikirkan. Jika Joyeon datang, aku akan menghukumnya. Suyun mengatakan baiklah sambil mengelus-elus kepala Claudie. Aku tidak mau kau terluka. Jadi berjanjilah padaku. Jika kau dalam bahaya, kaburlah. Dan jangan khawatir mengenai Joyeon karena kita pasti menang. Esoknya Suyun rapat dengan ahli strateginya termasuk ahli taktik terkenal SMA Gambukbo Ha Sunwo. Namun mereka tidak ada rencana, lebih tepatnya tidak bisa membuat rencana karena kemampuan fisik Joyeon melampaui imajinasi. En Hyun sendiri tidak menyangka Joyeon akan turun tangan sendiri, karena itu dia tidak terpikirkan cara melawan monster seperti itu. Selain itu menurut Sunwo, Joyeon masih memiliki eksekutif yang tersisa. Sunwo memiliki informasi mengenai mereka. Pertama, nomor 6 Gambukbo, Hong Jae-wang, berusia 18 tahun, tinggi 191 cm, dan berat 112 kg. Sebelumnya, dia adalah bawahan loyal yang mengikuti Kang Se-chan. Namun tiba-tiba suatu hari dia berubah dan menjadi anjing Joyeon. Gaya bertarungnya adalah Krav Maga. Tiba-tiba orang yang dibicarakan datang yang tentunya itu membuat Suyun dan yang lain tercengang. Hong Jae-wang sendiri mengatakan dia menerima pertanyaan. Sunwo langsung menanyakan bagaimana bisa di sini. Rupanya dia telah mengalahkan anak-anak Gambuso yang berada di luar. Suyun dan yang lain langsung menyerang secara bersamaan. Berpindah ke Gambukbo, di sana Daniel bertemu eksekutif atas lainnya. Daniel mengatakan dia tidak menyangka Jae-wang pergi sendirian ke Gambuso, tapi Daniel tidak ada khawatir sama sekali. Eksekutif atas yang bersama Daniel adalah Jang Jun dan Seo Ji-won. Sudah lama mereka tidak berkumpul bertiga begini. Jang Jun, orang nomor 5 Gambukbo, tidak mau basa-basi. Dia menyuruh Daniel katakan maksud kedatangan Daniel. Di sini benar-benar membosankan. Seharusnya aku ikut dengan Hong Jae-wang, ungkap Seo Ji-won, orang nomor 4 Gambukbo. Di sana juga ada Ma Jong-do, orang nomor 3 Gambukbo. Daniel sedikit memarahi Jang-do yang membiarkan Jae-wang bergerak sendiri tanpa izin. Jang-do pun mengatakan akan melatihnya lagi. Daniel masuk ke tujuannya berkumpul dengan para eksekutif atas. Daniel menyuruh persiapkan perang besar-besaran melawan Gambuso. Daniel memberitahu bahwa Joyeon tidak berniat untuk melakukan perang dalam waktu lama. Dia ingin menyatukan Gambo. Daniel memperingati kalau kita hanya tinggal berlima, kesalahan kita akan menimbulkan kekalahan bagi Gambukbo. Kita akan menyerang Gambuso. Mari pergi ke wilayah selatan, ungkap Daniel. Ji-won menanyakan bagaimana dengan Joyeon. Daniel mengatakan Joyeon sudah bergerak, pergi ke selatan sendirian. Quest kedua dari menyatukan Gambuk Joyeon adalah mengalahkan 25 eksekutif Gambuso. Kembali ke SMA Gambuso, rupanya serangan mereka semua bisa dihindari Jae-wang. Hal itu pun membuat para eksekutif Gambuso termasuk Suyun tercengang. Terlebih lagi badan Jae-wang sangat besar tapi pergerakannya sangat cepat. Setelah itu Jae-wang dengan santainya menyapa mereka semua. Dia mengatakan sebenarnya kesini hanya untuk mengucapkan halo. Tapi mumpung sudah di sini, jadi dia ingin sekalian menghabisi mereka sekalian. Jae-wang memulai dari menyerang Ji-hyo. Sui mode hewan buas menantang Jae-wang dari belakang. Jae-wang memiliki stat yang tinggi. Kekuatan dan kecepatannya MR+, potensi E, kecerdasan E, dan ketahanan mencapai X. Kau pikir kau siapa? Ngasal menyerang rekanku. Di sisi Suyun sendiri, stat bertarungnya X semua. Setelah itu Suyun melepas pukulan, Jae-wang bisa menghindarinya. Tendangan Suyun juga bisa dihindari. Begitu pula tinju yang dilepaskan setelah itu. Suyun pun heran bagaimana bisa pergerakan Jae-wang lebih cepat darinya dan bagaimana caranya Jae-wang menghindari serangannya. Jae-wang sambil menghindari setiap serangan Suyun mengatakan sangat ingin bertemu Suyun. Penasaran kemampuan seseorang yang berhasil mengalahkan Chen Tae-ho. Kemudian dia menangkap tangan Suyun, mengatakan dia kecewa kepada Chen Tae-ho karena kalah dari orang lemah seperti Suyun. Bersama dengan perkataannya itu, dia melepas pukulan kerasnya. Suyun pun menangkis dengan guarvis dan berkata, "Bacot kau, ini hanyalah permulaan." Suyun melanjutkan dengan stunfish yang mengenai dada Jae-wang. Pergerakan Jae-wang terhenti sejenak. Di saat dia terlempar, Suyun langsung mengejar mengambil 2 pedang kayu dari slime-nya. Tidak disangka efek stun dari stunfish Suyun dibatalkan sehingga Jae-wang bisa menghindarinya setelah itu melompat mundur. Suyun heran apa yang terjadi. Kenapa efek debuff-nya dibatalkan begitu saja? Suyun melirik ke belakang dan berkata, "Kupikir kau sangat hebat.
melihat kepercayaan dirimu itu. Tapi apa-apaan ini? Kamu coba melarikan diri. Ji Wang melompat ke jendela. Dia mengatakan sebenarnya ingin bertarung lebih lama. Tapi sepertinya itu akan berbahaya jika dua orang itu ikut bertarung. Ji Wang sadar adanya dua orang ini akan membuatnya kalah. Habis mengatakan sampai ketemu lagi, dia merebahkan dirinya ke belakang yang padahal ini dari lantai 4. Sun berpikir Ji Wang akan terluka parah karena terjun dari lantai 4. Maka dari itu dia menyuruh bawahannya pergi ke bawah tangkap dia. Namun mereka tidak menemukan keberadaan Ji Wang. Sun merasa tidak percaya, bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi. Kroco, pembawa masalah datang. Masalah yang dia bawa adalah Joyun sudah berada di wilayah selatan. Sama seperti sebelumnya, dia datang seorang diri dan telah menyapu semua wilayah yang dia lalui. Tidak hanya itu saja, para eksekutif tingkat atas Gang Bubu termasuk Daniel mulai bergerak ke arah selatan, menargetkan wilayah kekuasaan Gang Buso. Suyun menyuruh Ji-Hyo kumpulkan semua eksekutif. Ji-Hyo menanyakan maksudnya. Bagi Suyun, Joyun yang datang sendirian adalah kesempatan besar. Joyun seperti dimabuk kekuatan dan membuat keputusan yang salah. Tolong infokan lokasi Joyun padaku. Kesempatan ini tidak akan datang dua kali. Kita harus mengalahkan Joyun hari ini. Jae-ha angkat bicara. Dia mengatakan dalam situasi ini justru eksekutif mereka yang tersisa yang merepotkan. Jika membiarkan mereka begitu saja, mereka pasti akan bersatu lagi dengan Joyun nantinya. Jika hal itu terjadi, maka akan menjadi masalah besar buat Gang Buso. Shin pun menanyakan cara untuk mencegah hal itu terjadi. Ji-Hyo ada satu cara, tapi harus mengorbankan satu orang. Maksudnya harus mengirim satu orang eksekutif ke utara, menunda para eksekutif Gang Bubo untuk mencegah mereka bergabung kembali dengan Joyun. Namun itu tugas yang sangat sulit dan berbahaya. Ji-Hyo menyarankan untuk tidak membiarkan Ryu Si-kyung ataupun Cheon Tae-ho menjalankan tugas itu, karena mereka berdua kekuatan penting untuk menghadapi Joyun. Jadi harus mengirim eksekutif lain. Shin pun bingung siapa yang mau dikirim. Datang satu orang menawarkan biarkan dirinya yang melakukan tugas tersebut. Sementara itu Hong Ji-won telah kembali ke wilayah utara. Baru saja duduk bawahnya menggambarkan Gang Buso saat ini merencanakan mencegah bertemunya para eksekutif Gang Bubu dengan Joyun. Mereka mau mengirim salah satu eksekutif mereka untuk menghambat eksekutif Gang Bubu yang dalam perjalanan ke wilayah selatan. Identitas eksekutif yang melakukan itu belum diketahui. Ji-won merasa ini kesempatannya untuk menangani eksekutif Gang Buso itu sebelum eksekutif itu menghadang para eksekutif Gang Bubo. Terlepas dari itu, Ji-won tahu betul Gang Buso tidak akan mengirim Cheon Tae-ho dan Ryu Si-kyung karena mereka berdua aset penting Gang Buso untuk menghadapi Joyun. Ji-won pun penasaran siapa yang akan menggantikan mereka datang ke sini. Kembali ke SMA Gang Buso, Ji-Hyo meminta Suyun tolong pikirkan keputusan Suyun yang membiarkan eksekutif itu pergi. Bagi Ji-Hyo orang itu tidak cocok untuk menjalani tugas itu. Lebih baik mengirim Haru atau paling tidak Hajin bukan pilihan yang buruk. Ji-Hyo tidak mau orang itu ke sana karena menurutnya orang itu terlalu ceroboh. Tidak apa-apa janji Ji-Hyo, aku punya ide dan aku pun mempercayainya. Eksekutif Gang Buso itu sampai ke lokasi pasukan Gang Bubo. Para kroco ini pun merasa heran yang datang hanya sendirian. Orang yang datang itu adalah Hajun nomor 3 Gang Buso. Menarik, apa kau akan menghentikan kami seorang diri? Kau pikir itu mungkin? Hanya ada satu dari dua kemungkinan yang akan terjadi. Kau akan menjadi cacan atau kau menjadi legenda. Para kroco Gang Bubu langsung menyerang Hajun. Seperti layaknya Jonggun, Hajun terlebih dahulu menyalakan rokoknya. Namun entah kenapa stanya kembali ke awakening, tapi telah meningkat hasil dari latihannya. Kekuatannya sekarang mencapai LR, kecepatannya UR+, dan daya tahan UR. Beberapa saat sebelumnya, Suyun kembali lagi ke ruang Kar Buffett. Dia bisa masuk kembali dari menggunakan kartu no cooldown. Dari bertahan hidup melawan Daniel, Suyun mendapat 1000 poin Buffett. Sekarang dia memikirkan kartu apa yang akan dia beli lagi untuk menghadapi lawan yang tersisa. Di saat dia mencari-cari kartu yang bagus, dia menemukan satu kartu yang sepertinya membantu menurutnya. Kartu itu Elixir of Reversal. Gunanya mengembalikan status awakening anggota kru ke satu level sebelumnya. Suyun menggunakannya ke Hajun. Makanya potensi Hajun yang tadinya telah escaded kembali awakening. Satu kroco melayangkan pukulan dengan tongkat, Hajun bisa menghindarinya, dilanjutkan dengan meninju wajah orang itu. Yang melayangkan tongkat besi juga berhasil dia hindari dan memukulnya setelah itu.
Setelah itu memukul mereka semua sekaligus sampai semua kroco yang menghadangnya tumbang. Hajun sekarang tidak ingin kalah lagi, akan terus maju, tidak akan pernah mundur lagi. Sampai ke depan bertekad tidak ada yang namanya kalah. Di tempatnya Hong Jae-wang yang lagi santai baca buku, didatangi anak buahnya yang mengabarkan ada masalah besar. Pertama memberitahu eksekutif yang menyerang Gang Bubu seorang diri adalah Gu Hajun. Sekarang dia sedang memberantas pasukan Gang Bubu. Si Kroco mengatakan jika ini dibiarkan maka eksekutif Gang Bubu akan dihalangi Gu Hajun. Jiwang menutup bukunya, yakin para eksekutif tidak akan terganggu oleh Hajun. Dia pun mengajak bergerak. Namun tiba-tiba Kroco tadi terbang di depannya. Kau tidak perlu melakukan itu. Gu Hajun sih, kau membuatku tidak perlu repot-repot mencarimu. Aku sudah mendengar ceritamu. Kau berencana untuk mengatasi eksekutif kami sendirian kan? Gu Hajun sih, kau saja melawan Ryu Sikyung kalah kan? Bosan dengar bacotannya, Hajun langsung saja melepas pukulannya. Pukulan itu diterima begitu saja dengan tubuhnya. Bukankah kita senang bicara? Ungkap Jae-wang. Melihat hal itu, Hajun berpikir Jae-wang punya ketahanan yang bagus. Jae-wang kemudian melepas pukulan ke wajah Hajun, membuat Hajun terhantam ke lantai. Jae-wang berkata, cuma segini, kau ingin mengalahkan eksekutif kami? Hajun heran, kenapa tinju Jae-wang sekuat ini? Padahal dia pikir Jae-wang kuat dalam pertahanan. Hajun sih, bangunlah, aku sudah menunggumu. Jangan khawatir, jika aku tumbang hanya karena ini. Aku tidak akan datang ke sini. Aku pasti akan menang. Jae-wang menanyakan apa yang akan Hajun lakukan. Berpindah ke Gangbu Selatan, di wilayah yang dijaga Hajin. Joyun datang seorang diri. Hajin tidak peduli seberapa kuat Joyun. Baginya Joyun tetaplah sendirian. Dengan pasukan dia yang banyak, yakin akan mengalahkan Joyun dan menangkapnya. Dia pun menyuruh bawahannya maju tangkap Joyun hari ini. 3 orang duluan maju menyerang Joyun. Tentunya mereka hanya sebatas kroco biasa, entah dengan cara apa mereka terbang begitu saja. Melihat hal itu, dari yang tadinya yakin, sekarang Hajin terkejut. Tidak menyangka ada orang sekuat ini. Setiap kroco yang mendekat dengan mudah ditumbangkan Joyun hanya dengan 1 kali serangan. Meski terlihat santai, tapi serangan itu terlihat begitu kuat. Bahkan lemparannya saja membuat dinding remuk. Hajin menganggap ini tidak masuk akal. Bagaimana bisa kekuatan manusia sekuat ini terlihat seperti bukan manusia? Hajin jadi merasa trik apapun tidak akan mempan pada Joyun. Joyun sudah ada di depannya. Hajin hanya bisa pasrah, berpikir ini akhirnya. Dia pun menutup matanya. Tiba-tiba saja Cheon Tae-ho datang dengan flying knee kick ke arah wajah Joyun. Joyun mudah menahannya. Cheon Tae-ho mengajak bertarung. Para kroco Gambuso senang dengan Tae-ho. Mereka berpikir sudah selamat karena menganggap seorang yang bisa melawan Joyun sudah datang. Joyun, aku sudah menunggu datangnya hari ini. Pertarungan seperti apa yang kau inginkan? Selagi dia bicara itu, dia tidak menyadari dirinya sudah dihantam ke tanah oleh Joyun. Para kroco yang tadinya sendang, sekarang menjadi tercengang. Cheon Tae-ho tidak tumbang hanya dengan itu. Dia kembali berdiri meski badannya gemetar. Sekarang giliranku kan, ini akan jadi pertarungan yang menarik. Tae-ho melepas pukulan tangan kanan, Joyun bisa menahan dengan santai. Begitu juga dengan pukulan tangan kiri Tae-ho. Tae-ho berkata, tunjukkan kemampuanmu yang sebenarnya. Aku tahu kau melawanku tidak sungguh-sungguh. Tae-ho kemudian melanjutkan dengan tendangan berputar. Joyun masih bisa menangkis dengan cara yang sama. Joyun menanyakan, apakah Tae-ho ingin melihatnya? Ya, jawab Tae-ho sambil mengayunkan pukulannya. Joyun menempelkan telapak tangannya pada perut Tae-ho, kemudian menggunakan teknik penguat membuat Tae-ho terlempar keras dan berakhir menabrak dinding. Serangan itu membuat Tae-ho tidak mampu bergerak lagi, tapi dia masih sadar. Para kroco hanya bisa tercengang melihat Tae-ho yang sangat kuat dengan mudah dikalahkan, bahkan tidak sampai 1 menit. Tak kusangka kau sekuat ini. Kau yang terbaik, Joyun. Aku tidak pernah melawan orang sekuat dirimu. Jika aku tahu seperti ini, dari awal aku harusnya mengkhianatimu. Kim Soo-yun, aku minta maaf. Aku tidak bisa menahannya lagi. Ternyata sewaktu Tae-ho bertarung dengan Joyun, Sui menggunakan Sleight of Hand pada Joyun. Kartu ini bisa mengurangi stat target secara drastis untuk sementara waktu dan tidak bisa dihilangkan begitu saja sampai batas waktu tertentu. Joyun yang terkejut mendengar nama Soo-yun langsung berbalik ke belakang.
Soyun berterima kasih pada Jeon Taeho. Dengan efek kartu tadi, Soyun yakin Joyun tidak akan bisa melawan Gambuseo sendirian. Para eksekutif Gambuseo pada berdatangan. Soyun mengajak mereka tangkap Joyun bersama. Akhirnya, startmu terlihat. Dengan start yang berkurang drastis, start milik Joyun akhirnya terlihat. Kekuatannya EX, kecepatan triple X, potensi S, kecerdasan S, dan daya tahan triple X.